Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nadia S. Saya Rasidiana Rahma. Saya Devianti. Saya Sabita Purataini. Saya Vira Laila Nurisdiana. Di sini kami akan melakukan praktek mengajar dengan materi zat aditif dan adiktif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita bagi bersiap berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau ini ada yang nggak berangkat nggak sebenarnya? Apa berangkat semua? Iya. Oke. Gimana kabarnya ini sehat? Sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, biar kita bisa menyerap ilmu yang nanti kalian dapatkan, silakan untuk sharing juga kita ya. Mungkin nanti kalau Ibu bilang semangat, kalian jawab semangat luar biasa gitu ya. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Ada yang ingat nggak pelajaran di bulan itu kita belajar apa? Unsur nyawa. Ada yang ingat nggak unsur itu apa, senyawa itu apa, campuran itu apa? Unsur itu zat tunggal, lalu kalau senyawa itu gabungan dari dua atau lebih tunggal yang terikat secara kimia. Kalau campuran itu gabungan dua atau lebih yang tanpa terikat secara kimia. Benar sekali, Mbak masih ingat pelajaran di buku lagi. Oke, karena kemarin itu kita belajar unsur senyawa dan kimia, sekarang kita akan belajar mengenai zat aditif dan adiktif. Nah, untuk zat aditif itu, ada yang tahu nggak pengertian zat aditif dan adiktif itu apa? Zat aditif itu zat yang dengan sengaja dicampurkan ke dalam makanan untuk meningkatkan kualitas makanan. Sedangkan zat aditif itu zat yang dapat menimbulkan kita ketergantungan. Oke, benar sekali, berarti sudah baca ya, Oke. Nah, untuk kalian ini tahu nggak kalau ada tuh ada beberapa kayak SMP, anak SMA itu yang sudah merokok ketika sekolah, ya tahu ya? Tahu. Biasanya efeknya apa kalau pada merokok pas masa sekolah? Canduan, terus kalau di sekolah itu jadi nggak fokus ya? Kayak gitu ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu siswa untuk membacakan tujuannya. Yang membaca, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan konsep dasar dan mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif dan adiktif berdasarkan komposisi kimianya. Yang kedua, mengukur dengan tabel kadar zat adiktif dalam berbagai produk melalui analisis tabel makanan dan minuman serta membandingkan dengan ambang batas aman konsumsi sesuai standar kesehatan. Dan yang ketiga, menganalisis komposisi zat aditif dan adiktif sebagai unsur senyawa atau campuran berdasarkan sifat-sifat kimianya. Ya, terima kasih Mbak Nadia sudah membacakan tujuan pembelajaran. Nah, kalau pasti kan kita memainkannya dengan anak-anak yang merokok itu ya. Nah, jadi diharapkan pada pembelajaran ini itu nanti kalian itu bisa mengurangi zat aditif yang mungkin kalian konsumsi, entah dari kafein atau apa. Itu juga dengan zat aditif. Kemudian, nah ini ada permasalahan. Silakan saja salah satu untuk membacakannya lagi. Siapa yang mau membaca? Mungkin ya silakan. Berdasarkan hasil survei dari Narkotika Nasional atau terbaru, terjadi peningkatan penggunaan zat aditif di kalangan remaja Indonesia. Yang menunjukkan bahwa 15% remaja usia 12 hingga 15 tahun telah mencoba merokok, 10% yang mengonsumsi minuman berefek kafein secara rutin, dan 5% pernah mencoba minuman beralkohol. Di SMP Harapan Bangsa, kepala sekolah ingin mengikuti remaja zat aditif untuk melakukan kampanye kesadaran di sekolah. Tentunya kan bertujuan melakukan edukasi tentang bahaya zat aditif dan mengembangkan strategi sesuai. Ya, terima kasih Mbak Rosi sudah membacakannya. Nah, kemudian nanti kalian ini dari masalah ini diharapkan nanti kamu bisa merumuskan masalah itu bagi kalian KBG. Untuk kelompoknya ini sesuai meja saja ya, sesuai maksud saja ya. Nanti ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 ya. Nah, ini untuk LKPG-nya petunjuknya yaitu awali dengan berdoa, bacalah dan pahami dengan baik tujuan pembelajaran. Kemudian perhatikan serta ikuti instruksi. Kemudian manfaatkan berbagai sumber belajar untuk memperoleh informasi dan jangan ragu untuk bertanya kepada guru. Kemudian itu kan tadi kalian merumuskan masalah dari ini ya, PPT ini. Kemudian kalian di sini ada tabel, ada analisis produk. Nanti ibu kasih ini kopi. Nanti kalian analisis produknya. Kemudian nanti kalian membuat mind dan presentasi mind mapping di depan. Ibu beri waktu beberapa menit cukup ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mengusulkan,
peranakan saja ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kalian presentasi mind mapping ya. Sudah membuat mind mapping punya kan? Sudah. Silakan untuk salah satu kelompok untuk presentasi mind mapping. Siapa yang mau maju? Kelompok satu mungkin iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu terkait rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang ada itu bagaimana cara menganalisis kandungan dan dampak zat aditif dan adiktif dalam konsumsi remaja serta mengembangkan strategi edukasinya. Lalu untuk kegiatan yang kedua itu identifikasi produk Nescafe. Yang pertama itu identifikasi kandungan. Yang pertama ada kafein termasuk zat adiktif dengan presentase 1,5% sampai 2% termasuk ke dalam senyawa. Yang kedua ada gula termasuk zat adiktif persentasenya 25% sampai 30% termasuk senyawa. Kemudian ini ada mind mapping yang telah kita buat, yaitu solusi dari permasalahan yang ada. Yang pertama itu kita menggunakan edukasi, di mana edukasi ini berisi sosialisasi mengenai bahaya zat aditif dan adiktif. Kemudian ada peran orang tua, di mana orang tua itu harus mengawasi pergaulan anaknya. Yang ketiga itu ada pembatasan konsumsi, di mana pembatasan konsumsi zat aditif ini dengan cara yaitu kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Henry, tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, ada tanggapan nggak dari presentasi tadi? Belum ada tanggapan. Oke, sudah benar ya yang sudah dipresentasikan tadi, sangat bagus. Oke, kemudian kita lanjut saja ya. Nah, untuk pemandian zat adiktif adalah bahan-bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan, minuman atau produk konsumsi lainnya untuk meningkatkan kualitas rasa, tekstur, tampilan atau memperpanjang masa simpan. Kemudian untuk zat adiktif adalah zat yang menimbulkan ketergantungan, namun penggunaan berlebihan akan berdampak pada kesehatan. Kemudian ada klarifikasi zat adiktif ya, seperti ini berdasarkan fungsinya ada, berdasarkan sumber, berdasarkan sebagainya, berdasarkan keamanan dan perspektif kimia. Terus untuk dampak zat adiktif yaitu nanti seperti ini ya, bisa dibaca. Kemudian untuk pengertian zat adiktif yaitu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Klarifikasinya ada narkotika, psikotropika, dan zat lainnya seperti alkohol, nikotin, kafein, dan inhalasi. Kemudian dampaknya seperti yang tertera di PPT. Kemudian kesimpulannya yaitu zat adiktif adalah bahan tambahan yang berfungsi sebagai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, apostogen, dan pengemulsi dan pengental. Kemudian diklarifikasikan beberapa jenis, kemudian memberikan manfaat daripada kualitas, dapat menimbulkan efek negatif seperti alergi dan gangguan kesehatan. Kemudian zat adiktif yaitu zat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, contohnya seperti nikotin, kafein, alkohol, dan narkotika. Bisa menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penggunaan berlebih beresiko pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dan kalau kalian sudah paham, nah nanti untuk menguji pemahaman kalian, ibu berikan beberapa soal yang sudah ibu kirimkan ke grup, ya seperti itu. Nah, terus untuk pelajaran hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Super kalau menyenangkan. Terus untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Silakan nanti anak-anak untuk membaca. Kemudian minggu depan kita akan membahas atau menunjuk salah satu orang untuk membahas mengenai sistem peredaran darah. Oke, seperti itu saja dari ibu. Kurang lebihnya maaf untuk salah satu untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Siap berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.